إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan ambillah perbekalan oleh kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringkan salam, tak lupa semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia dan kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, kepada umat beliau sampai akhir zaman, sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas adalah kemurnian. Al-ikhlas adalah kebersihan. Al-ikhlas tatkala seorang hamba mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la riya'an wala sum'atan, tidak mengharapkan pujian dari siapapun juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amalan. Ikhlas merupakan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhlas merupakan sebab keselamatan dan yang merupakan sebab untuk mendatangkan pertolongan demi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada umat ini sebuah kisah yang sangat menakjubkan, kisah yang menggugah jiwa, kisah yang memotivasi kita bagaimana kita agar senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Karena dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala akan terima amalan-amalan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang sekelompok manusia, 3 orang yang mereka melakukan perjalanan. Dalam perjalanan mereka kemudian mereka kehujanan dan akhirnya mereka ini mencari tempat untuk berlindung. Maka masuklah mereka ke dalam sebuah gua. Namun qaddarallah, dalam keadaan mereka berteduh di dalam gua tersebut, menggelindinglah sebuah batu yang besar dan akhirnya batu ini pun menutupi pintu gua. Tak ada yang dapat menolong mereka, tak ada yang dapat menyelamatkan mereka, karena mereka tidak bisa meminta bantuan kemanapun, karena tidak ada handphone pada saat itu yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Maka ada seorang di antara mereka menyarankan kepada teman-temannya, wahai teman-teman, kita berada di dalam gua ini, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka masing-masing kita, mari kita panjatkan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sebuah amalan. Dari amalan-amalan yang paling kita harapkan itu yang paling ikhlas kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang paling kita harapkan itu adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala terima. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka mulailah masing-masing menyebutkan amalannya dalam rangka bertawassul dengan amal saleh. Maka orang yang pertama mengatakan, ya Allah, di dalam doa yang dia mengatakan, ya Allah, aku memiliki orang tua yang senantiasa aku berbakti kepadanya. Di mana orang ini mengatakan pada setiap harinya sayalah yang menyiapkan makanan dan juga air susu yang dia langsung perah dari hewan perahannya untuk kemudian dia berikan kepada ayah dan ibunya. Ya Allah, pada suatu ketika aku pulang ke sorean, sehingga aku dapati keduanya sudah dalam keadaan tidur lelap. Maka dia memerah air susu, dan dia pegang air susu ini, dan dia dapati orang tuanya dalam keadaan tidur terlelap. Sebagai anak yang saleh, dia tidak berani membangunkan orang tuanya. Maka dia tunggu orang tuanya ini sampai fajar, sampai subuh menyingsing, sedangkan di hadapannya ada anaknya yang merengek minta makanan, minta air susu. Namun anak soleh ini dia tidak akan memberikan susu kepada siapapun sebelum kedua orang tuanya kenyang dari susu yang ia perah tersebut. Maka singkat cerita, bahwasanya laki-laki ini mendapatkan orang tuanya bangun ketika fajar menyingsing, lalu dia berikan kepada orang tuanya air susu tersebut. Maka dia mengatakan dalam doanya, ya Allah, jika memang amalan ini ikhlas karenamu, maka berikanlah solusi, jalan keluar dari gua yang sangat mencekam ini. Lalu Masya Allah, apa yang terjadi ayyuhal ikhwah? Allah Subhanahu wa ta'ala menggeserkan batu yang besar itu, batu yang mana menutupi pintu gua. Akhirnya dengan doa anak ini, yang dia mengatakan doa yang dia lakukan amal soleh ini karenamu ya Allah. Jika memang benar amalan ini aku lakukan karenamu, bukakanlah pintu gua. Tergeser pintu gua, terbuka, masih ada celah, tetapi mereka belum bisa untuk keluar dari gua tersebut. Kemudian orang yang kedua, dia pun sama memanjatkan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dia mengatakan, ya Allah, bahwasanya aku mencintai seorang wanita. Kebetulan wanita ini adalah sepupuku, anak pamanku. Namun wanita ini menolak ajakanku untuk berzina dengannya. Sampai suatu ketika di masa wanita ini membutuhkanku, karena aku adalah seorang kaya, maka dia datang kepadaku untuk meminta sejumlah uang. Pada kesempatan tersebut wanita ini meminta sejumlah 120 dinar, duit yang sangat banyak. Maka laki-laki ini mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, aku akan memberikan harta ini kepadamu, tapi dengan syarat engkau mau berzina denganku, wal'iyazubillah. Dan dalam keadaan terpaksa wanita ini pun kemudian menyetujuinya. Maka ketika laki-laki ini hendak berzina dengan wanita tersebut, terkeluarlah dari lisan wanita ini, dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengatakan sebuah kalimat yang menjadikan laki-laki ini meninggalkan perbuatan zina tersebut. Dia mengatakan, ittaqillah la tanfudil khatama illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan sampai engkau merusak sebuah cincin kecuali dengan cara yang benar, yakni dengan cara menikah. Jangan sampai engkau melakukan perzinahan ini kecuali kalau engkau telah menikah sebelumnya, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian laki-laki ini pun tergetar hatinya ketika mendengar kalimat ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Kalimat yang sungguh memiliki makna yang luar biasa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengingat ini, dia pun meninggalkan wanita tersebut dan hartanya. Maka dia mengatakan dalam doanya, ya Allah, jikalah
Amalan ini ikhlas kulakukan untukmu, maka bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Dan Allah bukakan pintu gua tersebut, Masya Allah. Tapi masih saja mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Dan tinggal giliran laki-laki yang ketiga. Laki-laki yang ketiga ini mengatakan dalam doanya, ya Allah, aku ini memiliki karyawan dan aku memberikan gaji-gaji mereka kecuali satu orang. Satu orang ini dia belum mengambil gajinya. Dan satu orang ini pun kemudian pergi entah kemana, saya tidak tahu belangnya, saya tidak tahu tempatnya di mana laki-laki ini. Akhirnya uang gajinya ini dia kembangkan, dia kelola, dia belikan ternak, pokoknya dia kembangkan, ya, sehingga bertahun-tahun lamanya. Akhirnya harta yang dikembangkan ini semakin banyak. Lalu datanglah laki-laki ini. Sang karyawannya ini mengatakan, mana gajiku dahulu? Maka bos ini mengatakan, ini semua, ya harta yang kau lihat ini dari kambing-kambing dan ternak-ternak ini semua adalah milikmu. Katanya, jangan engkau menghina aku. Katanya, betul, ini adalah hartamu yang telah aku kembangkan, yang telah aku kelola. Akhirnya apa? Laki-laki ini pun mengambil semuanya dan tidak ia menyisakan sedikit pun untuk si tuan ini, padahal dia telah mengembangkannya. Dan laki-laki ini ikhlas menunaikan amanah, di mana pada saat ini amanah ini sangat langka. Para bos tidak memberikan gaji kepada karyawannya, dan sebaliknya mungkin karyawan yang tidak menunaikan hak yang seharusnya kepada bosnya. Tapi inilah ditunaikan amanah kepada yang berhak, dan dia itu mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatakan, ya Allah, kalau memang amalanku ini ikhlas karenamu, maka tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu gua dengan lebar, dan mereka tiga-tiganya bisa keluar dari kesempitan. Ma'asyiral kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah amalan yang sangat mulia, ikhlas. Di saat mereka ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari mara bahaya yang ada pada mereka di saat itu di dunia ini. Maka bagaimana kelak nanti di akhirat? Tentu di akhirat kelak Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali bila amalan tersebut kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dapat kita petik dari kisah di atas? Di antara pelajaran yang sangat berharga dari kisah yang kita dengarkan barusan, bahwasanya ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala di masa lapangmu, di masa sehatmu, di masa luangmu, di masa kayamu. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita sehat, mari kita beribadah dengan yang baik. Tatkala kita kaya, mari kita gunakan harta kita untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tatkala kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, mari kita gunakan kekuatan itu untuk yang baik-baik, untuk ketaatan kepada Allah. Maka barang siapa yang dia di masa lapangnya mengenali Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengenalmu, maka Allah akan menolongmu, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagimu di masa-masa sulitmu. Maka kisah tiga laki-laki ini dapat kita perhatikan bagaimana mereka di saat-saat sulit Allah ada untuk mereka. Allah membantu mereka. Karena apa? Karena mereka telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh di saat mereka dalam keadaan lapang dan dalam keadaan nyaman. Dan termasuk juga kisah Nabiullah Yunus alaihi salam. Allah mengatakan, walaula ayyakuna minal musabbihin
lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai Yunus ini bukan orang yang banyak bertasbih kepada Allah dahulu. Ini ketika dia hidup, ketika dia dalam keadaan di daratan, dia senantiasa bertasbih, berzikir, taat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai bukan karena tasbihnya, ketaatannya, maka niscaya Yunus alaihi salam dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ma'asyiral kiram yang dimuliakan oleh Allah, Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan yang sudah ditelan oleh ikan paus. Kemudian Allah selamatkan dia karena apa? Karena sebelumnya dia adalah di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa bertasbih kepadanya, yang senantiasa melakukan amal-amal saleh. Ma'asyiral kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga dapat kita ambil pelajaran keajaiban doa. Doa ini adalah senjata bagi setiap mukmin. Jangan remehkan doa. Apapun masalah kita, apapun yang kita butuhkan untuk kebutuhan dunia dan akhirat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan segalanya. Allah yang menggerakkan batu ini untuk membuka, yaitu pintu gua yang sebelumnya kalau menurut akal manusia tidak mungkin dia tergerak, tetapi karena keajaiban doa, maka doa itu akan berbuat yang sangat luar biasa. Maka jadikan doa ini untuk pegangan kita dalam kemaslahatan dunia dan dalam kemaslahatan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk beramal saleh dalam keadaan lapang kita dan dalam keadaan sulit kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam ucapan, perbuatan dan amalan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم على البر والتقوى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.